Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri Nur Amalia dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11. Ya, Ibu ucapkan selamat dulu untuk kalian. Alhamdulillah ya, sekarang sudah naik di kelas 11 dan semoga semangat belajar kalian tetap terjaga walaupun di rumah saja ya, atau masih kita mempelajarinya dalam sistem daring. Oke, untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu ada 4 bagian yang dipelajari, yaitu yang pertama kerajinan, yang kedua rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Untuk di kelas 11 ini Ibu akan mengambil 3 pokok bahasan saja, yaitu untuk kerajinannya nanti kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Untuk budidaya ini nanti kita akan mempelajari tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi, dan untuk pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang untuk bidang kerajinannya kita akan mempelajari produk kerajinan dari bahan lunak. Yang kedua, produksi kerajinan tanah liat. Yang ketiga, produksi kerajinan busana dari bahan alami. Yang keempat, pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak. Yang kelima, perawatan produk kerajinan dari bahan lunak. Yang keenam, wirausaha di bidang kerajinan. Dan yang ketujuh, membuat produk kerajinan dari bahan lunak. Oke. Sedangkan nanti dalam bidang budidayanya kita akan mempelajari yang pertama produk pembenihan ikan konsumsi, proses produksi pembenihan ikan lele, pengemasan ikan konsumsi, perawatan, wirausaha di bidang pembenihan ikan lele, membuat usaha pembenihan ikan lele. Nanti mungkin yang memang sudah menjalankan budidaya ikan konsumsi, khususnya ikan lele, nanti kita bisa saling sharing ya. Jadi kalau kalian punya masukan, informasi apa, bisa disampaikan dan kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya untuk bidang pengolahannya, nanti kita akan pelajari tentang makanan khas daerah, pembuatan produk makanan khas daerah Sumatera, penyajian dan kemasan, serta wirausaha produk makanan khas daerah Sumatera. Nanti kita, itu di akhir ya, di akhir pelajarannya. Oke, seperti biasa ada poin-poin atau rambu-rambu yang perlu kita siapkan. Apa saja kah yang perlu disiapkan dalam pembelajaran daring prakarya dan kewirausahaan ini? Yang pertama, sudah pasti anak-anakku sekalian harus bergabung di dalam Google Classroom. Untuk kodenya sudah Ibu sampaikan di grup angkatan ya, bisa yang untuk kawan-kawan yang belum bergabung bisa langsung bergabung. Yang kedua, anak-anakku hendaknya bisa aktif dalam proses belajar supaya materi yang akan disampaikan ini bisa optimal tersampaikan oleh kalian. Nah, yang ketiga, ini mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan jika ada kendala dalam proses pembelajaran ataupun terdapat materi penjelasan yang kurang dipahami, anak-anak bisa menghubungi Ibu di nomor 0813 7360 3622. Oke, langsung belajar ya kita hari ini. Oke, kita awali dari kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Coba kalian amati beberapa produk kerajinan dari bahan lunak yang Ibu tampilkan. Ada yang sehari-hari sering kita lihat ya, banyak sekali. Mungkin juga kita menggunakan, atau ya ada teman-teman juga yang sudah membuat juga dan dipasarkan, ada juga ya. Nah, kita yang pertama itu mempelajari produk kerajinan dari bahan alam. Nah, ini beberapa contoh bahan-bahan alam yang dibuat untuk kerajinan. Yang pertama tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, rotan, dan lain sebagainya. Nah, selain dari bahan alam, ada juga pemanfaatan yang menggunakan bahan sintetis, seperti limbah kertas, limbah plastik,
dan juga karet. Nah, untuk beberapa daerah tertentu itu biasanya juga memiliki kerajinan khas. Biasanya disesuaikan dengan sumber daya alamnya. Misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu ada daerah namanya Kasongan. Nah, di sana sumber daya alamnya banyak tersedia tanah liat, sehingga berkembanglah kerajinan keramik. Nah, ada juga di daerah Palu, Sulawesi Tengah, itu sumber daya alamnya banyak menghasilkan tanaman kayu hitam, sehingga kerajinan yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Dan banyak sebagainya ya, banyak yang kalau dari Jepara juga mungkin di sana banyak rotan atau kayu atau apa, jadi disesuaikan dengan daerahnya, sumber daya alam daerahnya. Nah, untuk jenis bahan dasar produk kerajinan, itu ada 2 jenis, produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang kerajinan dari bahan lunak. Apa sih pengertian dari kerajinan bahan lunak? Nah, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Nah, beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan kerajinan itu diantaranya yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Jadi tidak dicampur atau dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya yaitu tanah liat, serat alam, dan kulit. Nah, yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Berbeda dengan bahan lunak alami, kalau bahan lunak buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Nah, beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan ini dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahannya apa saja? Contohnya bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan lunak. Itu ada kerajinan dari tanah liat, kerajinan dari serat alam, kerajinan kulit, kerajinan gips, kerajinan lilin, kerajinan sabun, kerajinan bubur kertas. Oke, nanti untuk contoh-contohnya kita pelajari. Sekarang apa sih fungsi produk kerajinan dari bahan lunak itu? Jadi ternyata produk kerajinan dari bahan lunak itu memiliki 2 fungsi. Nah, fungsi utama yang pertama karya kerajinan sebagai benda pakai. Hal ini meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai, produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Kemudian ada yang kedua, karya kerajinan sebagai benda hias. Nah, kalau karya kerajinan sebagai benda hias ini meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jadi jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Itu ya bedanya ya. Oke, anak-anak setelah kita mempelajari pokok bahasan tentang kerajinan bahan lunak, nah ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Apakah pengertian dari kerajinan dari bahan lunak? Tuliskan contoh bahan lunak alami dan bahan lunak buatan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan. Tuliskan 3 contoh produk kerajinan dari bahan lunak dan apakah fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Oke, anak-anak bisa mulai mengerjakan tugasnya dan tugasnya dikumpulkan dengan batas waktu 1 minggu ya, jadi terakhir hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.